Pernahkah Anda merasa barang-barang di rumah hanya memakan tempat, namun sulit untuk berpisah dengannya? Seiring waktu, kekacauan menumpuk, perabotan usang, tumpukan dokumen, kenang-kenangan yang terlupakan. Namun, sebelum berusia 70 tahun, ada barang-barang tertentu yang sebaiknya Anda pertimbangkan untuk disingkirkan. Ini bukan hanya soal melonggarkan ruang, tapi juga menciptakan rumah yang lebih ringan, lebih mudah dikelola, dan selaras dengan kehidupan yang ingin Anda nikmati. Dalam video ini, kami akan membahas 6 jenis barang yang mungkin membebani Anda lebih dari yang Anda duga. Melepaskan barang-barang ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang mendapatkan kebebasan. Mari kita mulai. Nomor 1, perabotan usang dan tidak terpakai. Perabotan lama yang tidak lagi bermanfaat adalah penyumbang besar kekacauan di rumah. Kursi, meja, dan lemari yang dulunya berfungsi kini hanya mengumpulkan debu dan memakan ruang berharga. Menyimpan perabotan yang sudah tidak praktis atau nyaman bukan hanya mengacaukan rumah, tapi juga menambah tekanan mental yang tidak perlu. Semakin bertambah usia, kelebihan perabotan bisa membuat bergerak lebih sulit dan meningkatkan risiko tersandung atau merasa tertekan oleh banyaknya barang. Memilih untuk menghapus barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan akan membuat rumah lebih ringan, lebih luas, dan lebih mudah dikelola. Jika Anda memiliki perabotan yang tidak digunakan lagi, tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali saya benar-benar memanfaatkannya? Jika jawabannya sudah lama, mungkin sudah waktunya untuk berpisah, karena rumah yang lebih terbuka dan terorganisir akan jauh lebih nyaman. Nomor 2, pakaian yang tidak pernah Anda kenakan. Seringkali, kita menyimpan pakaian yang sudah bertahun-tahun tidak kita pakai, baik itu setelan jas yang tidak muat lagi, gaun yang hanya disimpan untuk kenangan, atau kaos oblong lama yang tergeletak tak tersentuh di laci. Ketika mendekati usia 70 tahun, sudah saatnya untuk menilai kembali lemari pakaian dan bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan semua ini? Pakaian menyimpan kenangan, tetapi lemari yang penuh dengan barang yang tidak Anda kenakan hanya membuang ruang dan menambah kekacauan. Lemari Anda harus mencerminkan siapa Anda sekarang, bukan masa lalu. Dengan memilah pakaian yang sudah lama tidak dipakai, Anda tidak hanya membersihkan ruang, tetapi juga merampingkan hidup. Anda akan memiliki lemari yang lebih teratur, dan pagi Anda menjadi lebih lancar. Selain itu, pakaian yang sudah tidak terpakai bisa bermanfaat bagi orang lain jika Anda menyumbangkannya. Jika pakaian di lemari Anda sudah bertahun-tahun tidak digunakan, saatnya untuk berpisah dan memberikan ruang untuk yang baru. Nomor 3, obat kedaluarsa dan perlengkapan mandi lama. Seringkali, kekacauan di rumah kita tersembunyi di lemari kamar mandi, berupa obat-obatan kedaluarsa dan perlengkapan mandi yang tidak terpakai. Mungkin ada sebotol aspirin lama, resep yang tak selesai, atau produk perawatan kulit yang tidak lagi digunakan. Barang-barang ini menumpuk seiring waktu, memakan ruang berharga, dan bisa menimbulkan risiko kesehatan. Obat-obatan memiliki tanggal kedaluarsa karena seiring berjalannya waktu, efektivitasnya menurun dan beberapa bahkan bisa menjadi berbahaya. Jika Anda menyimpan resep lama, lebih baik berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan yang terbaru. Begitu juga dengan perlengkapan mandi, banyak yang tidak menyadari bahwa produk perawatan kulit dan kosmetik juga memiliki masa simpan. Menggunakan produk yang kedaluarsa bisa menyebabkan iritasi kulit atau infeksi. Membereskan obat-obatan dan perlengkapan mandi bukan hanya soal organisasi, tetapi juga tentang keamanan. Dengan membuang obat kedaluarsa dan produk lama, Anda menciptakan ruang untuk barang-barang yang benar-benar Anda butuhkan, dan pastikan rutinitas harian Anda lebih sederhana dan lebih efektif. Jadi, jika sudah lama tidak memeriksa lemari obat atau laci kamar mandi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memilah dan membuang barang yang tidak lagi diperlukan. Nomor 4, kertas lama, dokumen, dan surat yang belum dibuka. Kekacauan kertas adalah salah satu sumber kekacauan rumah tangga yang paling mudah terabaikan. Seiring waktu, kertas menumpuk di meja dapur, laci, atau bahkan kotak yang sudah lama dilabeli jaga-jaga. Dari tagihan usang, garansi kedaluarsa, hingga buku petunjuk untuk peralatan yang sudah tidak ada lagi, kertas yang tidak lagi relevan seringkali hanya menambah beban. Kekacauan kertas ini tidak hanya memakan ruang, tetapi juga menambah stres. Mencari dokumen penting di antara tumpukan kertas yang sudah tidak berguna bisa sangat frustasi. Sebagian besar kertas yang kita simpan tidak lagi memiliki tujuan, dan melepaskannya dapat memberikan kelegaan mental. Jika Anda belum melihat sesuatu selama bertahun-tahun, ini saat yang tepat untuk memilah dan membuangnya. Hancurkan laporan lama,
kontrak kedaluarsa, dan dokumen yang tidak relevan. Daur ulang buku petunjuk untuk peralatan yang sudah tidak ada. Fokus pada menyimpan hanya dokumen yang benar-benar penting dan susunlah dengan cara yang mudah diakses. Jangan biarkan surat menumpuk. Buang surat sampah segera, bayar tagihan, dan batalkan langganan majalah yang tidak pernah dibaca. Dengan membereskan kertas, Anda tidak hanya mengatur ruang fisik, tetapi juga menciptakan ruang mental yang lebih ringan dan bebas stres. Nomor 5. Peralatan dapur yang tidak pernah Anda gunakan. Dapur seringkali menjadi salah satu ruangan yang paling berantakan di rumah. Seiring waktu, kita mudah mengumpulkan peralatan dan perkakas yang jarang digunakan, mulai dari wadah yang tidak cocok hingga panci dan wajan lama yang mengumpulkan debu. Sebelum berusia 70 tahun, ini adalah saat yang tepat untuk menilai kembali kekacauan dapur dan membuang barang-barang yang tidak berfungsi. Seringkali, kita menyimpan peralatan dapur hanya karena kebiasaan. Mungkin itu satu set piring mewah yang hanya dikeluarkan untuk acara khusus, atau peralatan yang jarang dipakai. Bahkan kita mungkin memiliki beberapa versi alat yang sama. Namun, dapur yang penuh dengan barang yang tidak terpakai dan berlebihan justru memperumit hidup Anda. Ketika Anda melepaskan peralatan dapur yang tidak berguna, Anda menciptakan ruang yang lebih fungsional dan terorganisir. Memasak jadi lebih cepat, membersihkan menjadi lebih mudah, dan Anda tidak lagi terbebani oleh kekacauan. Dapur yang hanya berisi barang yang benar-benar Anda gunakan membuat rutinitas harian Anda lebih lancar dan menyenangkan. Jadi, tinjau dapur Anda, buka lemari, periksa laci, dan tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar menggunakan ini? Jika sudah bertahun-tahun tidak digunakan, inilah saatnya untuk melepaskannya. Nomor 6. Barang-barang sentimental yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Salah satu kategori yang paling sulit untuk dibereskan adalah barang-barang sentimental. Surat-surat lama, hadiah dari teman dan keluarga, souvenir dari liburan masa lalu, atau kenang-kenangan yang telah dikumpulkan selama beberapa dekade. Barang-barang ini membawa makna emosional, dan itulah mengapa banyak orang merasa sulit untuk berpisah dengannya. Namun, sebelum Anda mencapai usia 70 tahun, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan apakah barang-barang tersebut benar-benar membawa kebahagiaan sejati atau hanya memakan tempat. Banyak orang menyimpan barang-barang ini karena perasaan bersalah, hadiah dari orang yang sudah meninggal, kenang-kenangan dari masa kecil anak atau cucu, atau tumpukan kartu ucapan. Meskipun barang-barang ini mengingatkan kita pada momen yang penuh makna, mereka juga dapat menumpuk dan menjadi beban. Ingatlah bahwa kenangan sejati tidak terikat pada objek fisik. Kenangan ada dalam diri kita. Terlalu banyak barang sentimental justru dapat membuat hidup Anda lebih sulit untuk dikelola. Jika barang-barang sentimental sudah lebih banyak menambah beban daripada kebahagiaan, luangkan waktu untuk memilah dan menilai ulang. Anda tidak perlu menyimpan setiap surat, setiap hadiah, atau setiap souvenir untuk menjaga kenangan tetap hidup. Seringkali, kenangan yang paling berharga adalah yang memberi kedamaian dan kebahagiaan setiap hari, bukan yang mengumpulkan debu. Dengan menyaring barang-barang tersebut, Anda memberi ruang untuk hidup yang lebih ringan, lebih teratur, dan lebih penuh makna. Sebagai penutup, mari kita renungkan 6 jenis barang yang telah kita bahas. Menyederhanakan hidup sebelum usia 70 bukan hanya soal mengurangi barang, tetapi menciptakan ruang yang lebih ringan dan selaras dengan kehidupan yang Anda inginkan. Setiap barang yang Anda lepaskan adalah langkah menuju kejelasan, kemudahan, dan ketenangan. Barang mana yang paling beresonansi dengan Anda? Mungkin Anda sudah mulai membersihkan perabotan yang tidak terpakai atau merapikan tumpukan kertas lama. Atau mungkin video ini memberi Anda perspektif baru tentang pentingnya kebebasan dari kekacauan. Bagikan pendapat Anda di komentar di bawah. Apa yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.